3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari sebelah kiri saya. Saya Dirahima Ningrum. Dan saya Nurul Famasi Hairun. Saya Bingkol Setiawan. Saya Nini Eka. Saya Komala. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video selanjutnya. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksud oleh penulis. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek. Subjek yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua ada predikat. Predikat yaitu bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu suatu tindakan atau perbuatan dari subjek. Yang ketiga ada objek. Objek yaitu bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir ada keterangan. Keterangan yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif biasanya digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, disertasi, tesis. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal subjek dan predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. Ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Berikut ini merupakan syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kelogisan. Suatu kalimat bisa dikatakan efektif apabila kalimat yang dibuat itu dapat diterima oleh akal dan pikiran. Bisa terlihat pada contoh. Poin yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena mengandung unsur yang tidak masuk akal, yang mana dalam kalimat tersebut yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Seharusnya penggunaan kata waktu dan tempat dapat diganti dengan subjek berupa orang, misalnya bapak atau ibu, sehingga kalimat yang efektifnya adalah untuk bapak sekolah kami persilakan, di mana hal-hal semacam ini sering menjadi salah kaprah oleh para pembawa acara. Syarat yang kedua adalah ketegasan. Ketegasan ini merupakan penekanan ide pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Jika kita lihat kalimat ini sebenarnya sudah benar, tetapi untuk membuat kalimat ini lebih efektif, kita bisa memberikan penekanan dengan mengubah susunannya, sehingga kalimatnya menjadi buku itu sudah saya baca. Syarat yang ketiga adalah kepararelan. Maksud dari kepararelan itu sendiri adalah adanya kesejajaran pada kosakata yang digunakan, terutama pada kata-kata bentuk turunan. Supaya tidak bingung, kita lihat pada contoh. Harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas. Perhatikan pada kata dibekukan dan kenaikan. Kedua kata tersebut mengalami proses morfologis yang sama, tetapi mendapatkan proses afiksasi yang berbeda, di mana kata dibekukan mengalami afiksasi di dan an, sedangkan kata kenaikan mengalami afiksasi ke dan an. Hal ini tidak boleh digunakan karena syaratnya harus sejajar. Maka kalimat yang benarnya adalah harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas. Syarat yang keempat adalah kehematan. Ciri kalimat efektif itu adalah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele. Untuk itu haruslah menghindari 3 unsur berikut, yaitu unsur yang sama pada suatu kalimat, kesinoniman dalam kalimat, dan penjamakan kata. Contohnya yaitu
Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Kalimat ini tidak efektif karena adanya pemborosan kata yang digunakan. Seharusnya kata saya tidak suka diletakkan di awal kalimat saja, tetapi tidak perlu diulang, sehingga kalimat yang efektifnya menjadi saya tidak suka buah apel dan durian. 5. Ketepatan ada 3, yaitu pemakaian diksi harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan profesi. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Itu tidak efektif. Dan contoh kedua, pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Itu efektif. Yang keenam, kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna ganda. Contohnya yaitu, guru baru ke ruang guru, itu tidak efektif. Guru yang baru pergi ke ruang guru, itu efektif. 7. Kepaduan. Memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Tidak efektif. Andi membicarakan pengalaman liburannya, itu efektif. Dan yang ke-8, kesepedanan. Keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh semua warga, itu tidak efektif. Dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga, itu efektif. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif. 1. Pleonastis. Pleonastis adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan. Banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Kalimat seharusnya banyak tombol yang dapat Anda gunakan. 2. Kontaminasi. Penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaidah bahasa yang tidak sesuai. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. Seharusnya fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik dan bervariasi. 3. Penggunaan diksi yang kurang tepat. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Seharusnya saya mengetahui bahwa ia kecewa. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif. 1. Salah nalar. Bola gagal masuk gawang. Seharusnya bola tidak masuk gawang. 2. Interferensi. Ani memakai baju berwarna pink. Seharusnya Ani memakai baju berwarna merah muda. 3. Kata depan yang tidak perlu. Di program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Seharusnya program ini menyediakan berbagai fitur terbaru. Kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.